Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yacinta Aurelia Keisha Putri, absen 16, saya dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan membahas tentang konfrontasi terhadap Malaysia. Sebenarnya, apa sih konfrontasi terhadap Malaysia itu? Konfrontasi Indonesia-Malaysia atau yang lebih dikenal sebagai konfrontasi saja adalah sebuah perang mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak yang terjadi antara Federasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1966. Selanjutnya adalah tokoh dalam konfrontasi Malaysia. Yang pertama, Tengku Abdul Rahman dari Malaysia. Yang kedua, Insinyur Soekarno dari Indonesia. Yang ketiga, Lee Kuan Yew dari Singapura. Yang keempat, PBB. Dan yang kelima adalah Inggris. Latar belakang konfrontasi terhadap Malaysia. Yang pertama adalah keinginan Federasi Malaya atau Persekutuan Tanah Melayu untuk menggabungkan Brunei, Sarawak, dan Sabah ke dalam Federasi Malaysia. Yang kedua, Presiden Soekarno berang dan menuduh Malaysia sebagai boneka imperialis Inggris untuk melakukan penjajahan di wilayah Nusantara, sehingga berpotensi membahayakan revolusi Indonesia. Selanjutnya adalah jalannya konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia. Awal mula, masalah ini berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia mendapat tantangan dari Filipina dan Indonesia. Filipina menentang karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara. Filipina menganggap bahwa wilayah Sabah secara historis adalah milik Sultan Sulu. Pemerintah Indonesia pada saat itu menentang karena menurut Presiden Soekarno, pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaannya di Asia Tenggara. Pembentukan Federasi Malaysia dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Oleh karena itu, berdirinya negara Federasi Malaysia ditentang oleh pemerintah Indonesia. Untuk meredakan ketegangan di antara ketiga negara tersebut, kemudian diadakan konferensi Mapilindo, Malaysia, Filipina, Indonesia, di Filipina pada tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus 1963. Hasil-hasil pertemuan puncak itu memberikan kesan bahwa ketiga kepala pemerintahan berusaha mengadakan penyelesaian secara damai dan sebaik-baiknya mengenai rencana pembentukan Federasi Malaysia yang menjadi sumber sengketa. Konferensi Mapilindo menghasilkan 3 dokumen penting, yaitu Deklarasi Manila, Persetujuan Manila, dan Komunike Bersama. Inti pokok dari 3 dokumen tersebut adalah Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara menyetujui hal itu. Puncak konflik. Mengenai pembentukan Federasi Malaysia, ketiga kepala pemerintahan setuju untuk meminta bantu kepada Sekjen PBB untuk melakukan pendekatan terhadap persoalan ini sehingga dapat mengetahui keinginan rakyat di daerah-daerah yang akan dimasukkan ke dalam Federasi Malaysia. Kemudian, ketiga kepala pemerintahan tersebut meminta Sekjen PBB membentuk tim penyelidik. Menindaklanjuti permohonan ketiga pimpinan pemerintahan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB membentuk tim penyelidik yang dipimpin oleh Lawrence Michel Mort. Di saat tim tersebut memulai tugasnya di Malaysia pada tanggal 14 September 1963. Namun, sebelum misi PBB menyelesaikan tugasnya dan melaporkan hasil kerjanya,
Federasi Malaysia diproklamasikan pada tanggal 16 September 1963. Oleh karena itu, pemerintah RI menganggap proklamasi tersebut sebagai pelecehan atas martabat PBB dan pelanggaran Komunike Bersama Manila, yang secara jelas menyatakan bahwa penyelidikan kehendak rakyat Sabah dan Sarawak harus terlebih dahulu dilaksanakan sebelum Federasi Malaysia diproklamasikan. Pertemuan di Bangkok. Konflik di Asia Tenggara ini menarik perhatian beberapa negara dan menghendaki penyelesaian pertikaian secara resmi. Banyak negara yang ikut berkontribusi dan turut memberikan upaya dalam menyelesaikan masalah ini. Salah satu upayanya adalah melakukan pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Bangkok. Pertemuan kedua. Di tengah berlangsungnya konfrontasi Indonesia-Malaysia, Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia mengambil sikap menolak pencalonan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sikap ini langsung disampaikan Presiden Soekarno dan dari pidatonya pada tanggal 31 Desember 1964. Terlihat bahwa keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena masuknya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ketika tanggal 7 Januari 1965, Malaysia dinyatakan diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Dengan spontan, Presiden Soekarno menyatakan, Indonesia keluar dari PBB. Walaupun Indonesia sudah keluar dari PBB, sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah Indonesia terkait sengketa Indonesia-Malaysia dan perombakan PBB tetap tidak tercapai. Karena dengan keluarnya Indonesia dari PBB, Indonesia kehilangan satu forum yang dapat digunakan untuk mencapai penyelesaian persengketaan dengan Malaysia secara damai. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan konfrontasi. Yang pertama, konferensi Mapindo. Yang kedua, meminta bantuan Sekretaris Jenderal PBB. Yang ketiga, pemerintah Amerika Serikat, Jepang, dan Thailand yang berusaha melakukan mediasi. Yang keempat, pertemuan Menteri-Menteri Luar Negeri Malaysia, Filipina, dan Indonesia di Bangkok. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.